adanya permintaan itu ada 3 syarat. Oh ya, betul. Munculnya permintaan. Mau, mampu, percaya. Percaya. Orang mau. Ono siji kurang siji Cak Apa? Geol. Dompet. Loh, iya. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu. Komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Masih di Jatim News Podcast. Pada sore hari ini guys, saya kedatangan tamu, narasumber yang cukup spesial. Dia pakarnya business and marketing karena beliaunya juga konsultan bisnis dan marketing di UKM. Kami perkenalkan, saya biasanya manggil Mas Geol. Nama aslinya adalah Mas Edwin Fiantino Esos MSI. Beliaunya adalah dosen vokasi UNER ya, D3. Betul. Oke, Mas Geol, silakan Anda perkenalkan diri, profil pribadi. Oke, ya. Ojo serius-serius, Mas. Iya. Diombe sik susune. Panas, Rek. Iya. Oke, monggo. Oke, ya. Jadi terima kasih saya diundang di sini. Saya kira diundang ke Duren ya. Ternyata. Ngombe susu. Iya, ngombe susu. Enak ini, sehat. Sehat, Ya. oke, siap. Jadi saya Edwin Fiatiano. Fiatiano. Ya, itu ya. Jadi saya ini salah satu staf pengajar di vokasi UNER. Ya, sejak tahun 1998. PNS dong berarti. Iya katanya orang begitu. Itu. Ya itu dulu. Dulu. Ya sekarang ASN. ASN, oh ya siap. Iya. Nah, apa namanya? Karena saya ini bergerak mengajar kewirausahaan, mengajar pemasaran gitu itu. Nah, saya berpikir bahwa saya sendiri untuk karena meningkatkan pengalaman saya gitu itu meningkatkan teori-teori yang saya dapat dan berarti kan apalagi ini vokasi itu adalah diploma ya dalam artian ilmunya ilmu terapan ya, vokasi itu kan terapan ya betul nah oleh karena itu saya membangun usaha juga kewirausahaan ya, jadi bukan hanya sekedar teori betul sampai praktek saya juga mempraktekkan seperti itu nah akhirnya saya mempunyai usaha yang namanya pertama itu adalah walkway gitu. Walkway. Ya, walkway. Nah, kemudian ketika saya mulai pindah ke Sidoarjo itu kami mengembangkan yang namanya dapur Mbok Geol. Geol. Iya. yang sudah tren. Iya, banyak sobat-sobat Geol. Geol. Gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengembangkan yang namanya itu Wayai Mangan. Iya, betul. Nah, jadi Wayai Mangan itu khusus untuk lunchbox gitu, yang mini box itu ya. Jadi memang saya bedakan karena positioningnya berbeda. Iya, gitu ya. Semuanya itu DMC Dapur Mbok Geol dan Wayai Mangan itu posisinya semua di Sidoarjo dengan konsepnya adalah online. Ya. Digital marketing. Ya, dengan delivery juga. Gitu. Jadi memang sudah saya persiapkan seperti itu. Okay. Betul. Kalau kita bicara digital marketing, Cak Geol kan, apakah ada persyaratan tertentu ya? Kalau kita biasanya jualan di offline untuk memasuki pasar online digital marketing, apa persyaratannya? Mungkin bisa dijelaskan, Cak Geol. Oh iya. Ya. Karena kan selama ini kita hanya sekedar jual-jual, tapi kok tidak booming kan ya? Iya, itu ya. Jadi betul. untuk mencari kunci boomingnya supaya jualan kita offline itu bisa blar gitu gimana? Minimal itu syaratnya utama itu punya handphone ya. Itu. Oh iya, jelas. Ya, itu utama ya, tanpa handphone nggak bisa. Guys, tapi handphone Android yang tipe piro, Cak? Iya betul. Oke. Ya, oke, nah, lanjut. jadi begini. Tidak sembarangan ya menggunakan digital
marketing. Ya, betul. Karena apa? Digital marketing itu sebetulnya adalah alat. Internet itu adalah alat. Tools. Toolsnya itu bisa tools sebagai alat untuk mempromosikan atau untuk bagian dari place, tempat untuk bertransaksi. Ya. Masalahnya itu kan yang paling ideal itu ketika mempromosikan di sosmed. Nah, itu sebetulnya transaksinya bisa ditarik ke website. Gitu ya. Nah, masalahnya banyak yang mengeluh di kelas UMKM ya, itu banyak mengeluh itu sudah saya ke internet tapi boncos. Merugi, ya tidak menghasilkan apa-apa. Betul. Ya karena mereka itu tidak mengetahui dengan benar yang namanya sosmed ya, dalam penggunaan itu. Yang pertama adalah di sosmed itu adalah produk itu dikelirkan dulu. Ya, gitu. Produk knowledge-nya harus jelas. Ya, value-nya harus dicari value-nya ya. Iya. Itu value proposition-nya itu harus jelas yang pertama. Yang kedua, ketika mau ke internet, visualnya itu harus dipersiapkan. Harus menarik ya. Iya, betul, fotonya, videonya dan yang ketika kita itu mau ke digital marketing, value-nya inilah yang disebar. Nah, itu jadi akan menjadi membosankan ketika yang di-share itu adalah hanya produk doang. Produk dan harga. Selama ini kesalahannya hanya produk harga. Betul. Padahal yang lebih penting adalah value-nya. Mungkin bisa dicontohkan secara spesifik, Cak Gel. Value itu yang bagaimana sih supaya kita punya produk nih ya, untuk memunculkan value itu yang bagaimana yang harus dimunculkan dalam promosi produk kita? Ya, jadi yang paling bagus itu idealnya ketika mau membuat suatu produk itu adalah kita melakukan namanya segmentasi, mengelompokkan pasar. Betul. Misalnya apakah ini orang perkotaan, orang pedesaan, atau high class gaya hidupnya dan macam-macam. Kemudian kita mengidentifikasi gap-nya. Ya, masalahnya dia punya kebutuhan tapi belum ada yang menyediakan. Jadi produk itu adalah kumpulan nilai value yang bisa memberikan solusi atas gap tersebut. Ya, jadi ada kebutuhan dan ada kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang tidak ada di pasar. Sehingga kita menyediakan yang namanya produk, solusi dan produk. Nah, gitu itu. Jadi misalkan kalau nggak salah produk Cak Gel itu ada makanan ya. Mungkin betul. Menonjolkan value-nya adalah tanpa menggunakan plastik. Ya seperti itu. Tapi bukan gitu kalau value saya. Jadi begini, awalnya itu adalah saya itu concern kepada keluarga yang orang tuanya itu adalah bekerja, keluarga pekerja. Ya. Nah, fenomenanya adalah anak-anaknya ini ya. Ini kan kadang orang ngasih uang ibunya, habis itu dia makan di luar. Gitu. Nah, ini adalah satu dari segi higienisnya nggak terjaga. Yang kedua dari segi gizinya tidak terjaga. Betul. Ini kan akhirnya kalau saya berpikiran bahwa makanya konsep dari kami adalah membantu membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Ya, makanya kami menyediakan makanan yang mengandung gizi, higienisnya dijaga dan sesuai dengan porsinya. Misalnya, gini, kami itu misal ayam ya, gitu, ayam bakar, gitu itu ya, ayam bubur rujak. Gitu. Nah itu saya potong jadi 12. Betul. Ya, jadi misalnya kalau orangnya itu 4 orang dalam satu keluarga unit ini ya, unit kecil ini. Betul. Nah,
Kalau 12 dibagi 4 kan berarti 33. 33. Ya, betul. Jadi sehari satu. Jadi sehari sudah selesai. Cukup dengan satu produk itu. Iya, sama sayur misalnya seperti itu. Nah, dan higienis bergizi juga terjaga. Betul. Nah, itu kalau dimasukkan dalam tagline bagaimana? Kan mesti ada kata-kata kan seperti itu kan? Oh, tagline saya adalah semuanya jadi bahagia. Sehat. Iya, semuanya jadi bahagia. Betul, semuanya jadi bahagia. Nah, kemudian saya ada namanya Wayahe Mangan. Nah, ini untuk orang tuanya. Betul. Untuk orang tuanya. Ini kan dapur Mbok Geol. Nah, ini ada anak perusahaannya misalnya seperti itu adalah yang positioningnya beda. Kalau yang ini target pasarnya adalah keluarga, yang ini adalah pekerjanya. Ya, kami menyediakan masakan yang juga bergizi. Jadi begini. Makanya saya ngomong ini makanannya sang juara ya, karena kami positioningnya adalah cepat. Nah, jadi ini tidak pakai ribet, cepat. Karena apa? Orang kalau meeting ya, atau meeting habis rapat ataupun butuh ide atau mau presentasi, kalau perut lapar, nah ini konsentrasinya hilang. Ya, betul. Kalau dia keluar dari kantornya, nah, itu memakan waktu terlalu banyak. Nah, makanya itu tinggal telepon Wayahe Mangan. Nah, akan diantarkan dengan cepat gitu itu. Nah, posisinya dan tagline-nya itu kan saya lezat, cepat dan hemat. Ya, dalam artian hemat di sini adalah hemat waktu. Nggak usah searching kemana-mana, nggak usah banding-bandingkan. Sudah mendingan makan Wayahe Mangan. Oke. Salah satu kunci pokok kalau kita menguasai bisnis digital marketing online, apakah itu harus jual satu produk di dalam onlinean kita atau banyak produk di dalam onlinean kita? Karena gini, ketika saya pernah ngasih materi soal marketing, Cak Gawel, itu ada satu penanya, Pak, ini saya sudah itu jual jilbab misalkan, kok tidak laku. Kemudian saya kasih solusi, coba jangan yang organik kan. Jadi kita harus pasang iklan, misalkan kan gitu. Jadi kita pedagang pun harus modal 200.000 untuk pasang iklan, misalkan di Shopee kan gitu. Tapi nggak jalan. Nah, bisa saja itu kendalanya harus banyak variasi produk, tidak hanya satu produk atau beberapa produk. Kira-kira bagaimana, Cak Gawel? Apakah satu produk atau beberapa produk untuk bisa meraih goal atau booming di pasar online? Ya, ini kembali lagi ya. Jadi begini. Memang kan di dalam bisnis itu sebetulnya ada 3 cara. Ada brand, ada marketing, ada sales. Ya. Peletakan kepada Shopee itu adalah bagian dari sales ya, untuk menjual, yaitu itu dia mau banyak produk atau macam-macam, enggak masalah juga. Masalah juga. Tapi masalahnya adalah kenapa tidak laku? Itu kan value-nya yang tidak dipersepsikan ke konsumen. Jadi ketika dia itu menjual jilbab, value-nya apa? Apakah makanya itu yang banyak orang yang tidak tahu adalah gini. Value jilbab ini dipersepsikan sebagai apa? Memakai jilbab ini, ya, dia ini akan tampil cantik. Ya. Ada lagi value, saya enggak mau nyebut namanya, ya, karena ini memang sangat terkenal di kalangan mahasiswa. Ya, ada jilbab. Jilbab ini value-nya adalah mudah dibentuk. Nah, jadi ketika value-nya sudah mempersepsinya itu sudah ada di benak konsumen, oh ini mudah dibentuk, akan dicarilah. Itu tadi ya. Nah, itu yang tipe brand. Ya. Kalau tipe sales nanti akhirnya ketemunya diskon, harus banyak. Beli satu dapat dua. Ya, itu tipe sales. Kalau marketing adalah berkaitan dengan what. Ya, apa yang kamu cari? Nah, kalau namanya brand itu kamu akan menjadi siapa? Ya, karena berkaitan dengan persepsi. Ya, kalau sales itu transaksi, how gitu. Bagaimana supaya ini terjadi transaksi seperti itu? Ya, gitu. Sebenarnya yang terpenting adalah kita pertama adalah membentuk brand ya. Brand kemudian membentuk brand dimunculkan dibarengkan juga dengan value ya. Iya, value. Value dan brand ya. Ketika brand itu sudah booming, termasuk juga value-nya, maka apapun sudah kita tinggal menikmati hasilnya saja ya. Ya, itu sebetulnya
Kalau menurut saya tidak ada benar dan tidak ya. Itu juga pertama tergantung dari produknya. Yang kedua tergantung dari style pengusahanya. Kalau dia menerapkan salesnya bertubi-tubi ya tidak apa-apa. Tapi kami adalah itu transaksional yang berjangka pendek. Ya itu modelnya seperti itu. Nanti ada sales territory segala gitu itu ada. Nah seperti itu. Gini, kalau digital marketing itu sebetulnya tujuannya adalah memang brand awareness ya. Jadi kayak Masnya ini bilang ada 200.000 misalnya gitu ya. Nah gini, kita ini harus diingatkan berulang-ulang. Ya, diingatkan berulang-ulang. Jadi kalau pertama mesti nggak akan respon. Nah, itu bisa sampai 5 atau 7 kali untuk gitu promo itu ya, untuk promo ya. Promo. Kalau saya lebih baik daripada jangkauannya luas, lebih baik kecil. Tapi berulang-ulang. Oh, gitu. Ya kalau uangnya nggak cukup. Betul. Jadi berulang-ulang. Dan alasannya kenapa? Dengan menggunakan ads itu tadi, dalam artian ya jangkauannya itu kenapa? Itu juga perlu diperhitungkan seperti itu. Tapi memang kalau kita serius bisnis ya, mungkin di online ya, apakah ads itu perlu atau mungkin ya organik aja lah, ads nggak perlu? Karena kan ya tetap aja kan prinsip bisnis adalah modal dikit, hasilnya besar. Jadi gimana, Cak Geol? Apakah ads, advertisement atau iklan itu penting dalam bisnis online? Gini Mas, organik ya, berkaitan dengan organik ya. Facebook, Google, Instagram, itu kan tuan rumah. Ya, betul. Gimana perasaannya kalau sampean ini bolak-balik gratisan terus ya? Lagian algoritmanya itu dia mau memotong. Yang memotong kita juga tidak tahu. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya memang combine ya. Jadi dalam artian ads itu kita pakai karena memang harus berdaya. Dia yang punya data, big datanya itu. Ya betul. Nah, itu jadi dia yang akan langsung menunjukkan yang sesuai kita target. Nah, yang ini organik tetap. Ya, dalam artian tetap kita yang ini tipenya lebih sales ya, dalam artian menjual. Yang ini mengedukasi. Ya, organik itu mengedukasi seperti itu. Ya, gitu itulah. Ya, jadi kalau dua-duanya kalau saya ya, tapi memang ya ini tadi harus tertarget, Mas. Jadi tindakan ads ketika yang lainnya belum siap akan sia-sia. Nah, makanya saya bilang bahwa untuk melakukan promosi seperti itu semuanya harus siap dulu. Misalnya ada permintaan kenceng, leadnya datang kenceng. Nah, yang jawab tidak siap. Ya betul. Itu juga faktor itu juga ya. Betul. Ketidaknyamanan konsumen. Lama. Iya. Begitu. Lama. Jadi memang kalau toh kita betul-betul serius di online, harus ada admin khusus yang menangani. Dan yang kedua adalah mungkin stok kita juga harus banyak. Jadi kalau toh kita hanya stoknya 1-2, ada permintaan 1, kita ngambilnya ke yang penjual utama, butuh transport. Nggak mungkin profitnya juga nggak banyak. Betul. Lalu kita nggak ada punya admin, hanya seminggu sekali dilihat, kan nggak bisa kan seperti itu. Sama copywriting. Betul. Bagian copywriting ini kalau dia tidak bisa membuat suatu kata-kata yang membuat orang itu tertarik ya, misalnya dengan sistem AIDA ya, narasinya persuasif betul gitu, kan? Satu yang visual. Nah, visual. Yang memvisualkan foto video. Dalam foto video itu kan bisa mengungkapkan apa di benaknya konsumen sehingga berpikir oh ya saya mau membeli. Jadi ada dua Pak ya, jadi ada suatu produk itu ada rasional benefit ya dengan emosional benefit. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa dari foto dan video itu kita bisa mengungkapkan segalanya, ya, mengungkapkan rasionalnya atau mengungkapkan emosionalnya. Nah, brand ini adalah tataran di emosional. Sekarang kan eranya disruption, Cak Geol ya. Jadi disrupt ya. Jadi mengganggu istilahnya disruption. Jadi bisnis incumbent
yang membutuhkan cukup waktu lama untuk membangun itu terpengaruh dengan bisnis disrupt, akhirnya kan cuman kita butuh apapun dengan cepat dilayani oleh bisnis disruption tadi kan ya. Berarti kedepannya itu paling enggak yang incumbent kan cenderung ke offline, marketing offline. Bagaimana masa depan marketing offline ke depan? Apakah nanti akan terdisrupt semua, terdisrupted semua sehingga jadi online semua, sehingga offline sudah punah atau bagaimana? Karena kan kita kalau melihat media online pun, media printed ya, itu kan sudah masa-masa kritis kan, dying ya, sudah sekarat. Nah, apakah akan terjadi seperti itu? Ya, itu semua memang tergantung dari produknya. Produknya, ya, betul. Ya. Kalau produk yang paling terasa itu ya memang bagian dari entertain ya, membutuhkan televisi dan macam-macam semuanya bisa di situ ya. Jadi begini Pak, dalam pemasaran itu ada namanya promotion mix ya itu. Nah, digital ini adalah bagian mempercepat untuk melakukan promosi. Ya, cepat karena sekarang kan semua pegang handphone semua. Ya. Betul. Tapi masalahnya banyak yang gini. Kita ini ada promotion mix. Ketika ada digital, lari ke sana semua tanpa menggunakan promotion mix yang lama. Nah, padahal ini kan ada kumpulan orang ya di dunia ini, hidup di dunia yang berinteraksi ya. Kemudian ada yang berinteraksi lewat online. Nah, kita mengikuti itu, tapi ini tetap dijalankan. Jadi begitu. Jangan melepaskan karena tidak semua orang ada di situ. Ya, misal kita nggak tahu benar jam berapa mereka itu on. Kalau yang di sini kan ada namanya habit habit. Ada ritualnya, jam pagi buka dan kantor. jam buka kantor. Itu seperti itu ya. Jadi kadang orang ke online ini kan sekedar selo ngomong-ngomong habis itu ngilang kan seperti itu ya. Betul. Sedangkan untuk pertanyaan untuk trust kadang ini belum ini masih banyak kendala ketika menciptakan trust. Nah, itu masih banyak kendala karena juga kita terkenal banyak penipuan tambah lebih banyak penipuan di situ betul. Awak dia kok serius ya ngomong? Iya, saya diombe sih. Iya, kopinya. Kok diskusi apa? Iya. Nanti keningnya varises. Saya pernah melakukan tes marketing, Cak Georg. Jadi saya CV Pena Semesta, ada PT juga penyedia buku teks ya, buku pelajaran. Jadi karena saya juga menghemat waktu juga ya, daripada saya memasarkan door to door ke sekolah-sekolah, saya menggunakan database melalui online sekolah SMPN atau SMP swasta se-Kabupaten Sidoarjo atau Surabaya atau Kota Surabaya kan muncul toh. Nah, saya langsung ke ekspedisi JNIT. Pak, saya menyiapkan katakanlah 50 waktu itu 50 amplop, 50 alamat. Mbak, tolong ini sudah saya siapkan amplop penawaran 50, ini ada alamat. Kan bisa langsung dikerjakan kan, nggak mungkin saya ngetik satu persatu. Oh, bisa, Pak. Biayanya cukup murah, 7.000 kalau nggak salah 8.000 Surabaya Sidoarjo. Sudah nyebar nih. Ternyata nggak nyantol semua, 60 amplop tidak nyantol semua. Dan ternyata memang gini, kalau kita bisnis atau mungkin penawaran, memang harus personnya itu harus hadir ya di hadapan customer ya, menawarkan. Mungkin customer baru tahu kalau tingkat sekolah ya, oh ini prejengannya kan seperti itu kan ya. Meskipun di sisi lain kementerian juga sudah mengatur ada siplah kan. Kalau kita bisnis pendidikan itu ada siplah. Jadi dana BOS sebelum transaksi harus melalui marketplace namanya siplah. Dari teori atau percobaan saya tadi, memang secara online katakanlah penawaran secara itu ternyata tidak efektif menurut saya. Saya harus hadir juga. Bagaimana ini menurut analisa pandangan jenengan, Cak Georg? Ya, jadi gini. Makanya saya bilang tadi itu ketika penggunaan digital marketing. Produk itu harus clear dulu. Harus clear dulu ya. Semua dipersiapkan clear dulu. Habis itu baru bisa membuat seperti itu.
adanya permintaan itu ada 3 syarat. Oh ya, betul. Munculnya permintaan. Mau, mampu, percaya. Percaya. Orang mau. Ono siji kurang siji jaga. Dompet. Loh iya. Nek kering, kantong kering kan gak iso. Mampu. Mampu. Oh ya, oke, mampu. Dia mau. Iya. Kalau nggak mampu, nggak akan beli. Nggak akan minta. Betul, ya, betul. Ya, dia mampu. Tapi kalau nggak mau, ya nggak akan minta. Nggak akan minta. Betul. Dia mau, dia mampu. Tapi kalau nggak percaya, dia nggak akan melakukan permintaan. Iya, trust. Nah, juga. Trust itu dah. Trust juga. Ya ini tadi ya. Jadi marketing itu harus juga mengetahui bahwa siapa yang paling membutuhkan, ya. Dan bagaimana untuk merangsang orang itu mau membeli. Itu tugas marketing. Betul. Nah, tugas untuk persepsi, ya itu tugasnya brand. Makanya ada personal branding, product branding, company branding. Nah, itu semua digarap. Nah, makanya saya ngomong siap enggak ini digital marketing seperti itu. Nah, sales sekarang. Nah, salesnya ini tadi apakah sudah dipersiapkan untuk untuk menunjukkan yang namanya rational benefit dengan emotional benefit. Ya. Seperti itu. Ternyata berjualan pun juga ada teorinya ya. Oh iya, betul. Makku nek dodolan gak ono teorine dodolan warung itu. Pokoknya rasanya enak kan mesti laku kan ya. Iya. Biasanya kan seperti itu. Kemudian mouth to mouth kan, getok tular istilahnya kan. Akhirnya kan banyak orang berkerumun di warung itu kan. Terkadang kan seperti itu. Iya. Tapi kalau kita bicara marketing online kan tidak ada itu terkadang foto itu juga bisa menipu. Apa istilahnya? Foto ya. Betul. Fotonya kok enak ini kan ya. Tapi ketika dibeli lah kok koyok ngene kok cilik ya. Gimana itu? Kalau kita offline memang ada rasa kan langsung kita tes. Wih kok ramai. Berarti kita ke situ. Sedangkan bagaimana memunculkan ya tes dalam bisnis online dan tidak menipu. Istilahnya kan seperti itu, Jakel. Itu kan salah satu trust juga kalau nggak salah. Itu yang namanya overpromise ya. Jadi dia membuat seakan-akan ini makanan yang besar. Ya seperti itu. Atau menggairahkan. Iya. Gitu. jadi mohon diluruskan. Oh iya. Ya, itu perusahaannya nggak benar seperti gitu. itu. Harusnya real ya. Iya harusnya real, memang harusnya real ya seperti itu. Jadi bukan terus dibuat seakan-akan gede gitu kan kita tertarik gitu kan. Itu nggak akan lama. Nggak akan lama ya. Perusahaan makanya itu saya tadi bilang mindsetnya untuk digital marketing ini harus dibenarkan juga. Nah, gitu mindsetnya untuk itu tadi. Jadi offline-nya harus benar dulu. Ya offline-nya harus benar dan ketika dia menyajikan dia harus benar. Benar. Betul. Apapun Pak, walaupun di offline. Kalau kita itu ngomong ini kuat, dan main pegangmu seakan-akan kuat, ternyata rapuh. Ya, kan betul. Sama aja. Sering juga seperti itu. Betul. Jadi masalahnya ini kan makanya saya ngomong clearkan dulu attitude-nya, citranya perusahaan itu ya. Soalnya ini hampir sama. Jadi gini, dari offline menuju ke online. Tapi kalau ininya dia nilai-nilainya ini etikanya sudah tidak benar, maka di sini menjadi tidak benar juga, sama saja. Dan justru lebih bahaya ya? Karena cepat. Ketika Anda membuat sesuatu yang tidak beretika atau mengecewakan, waduh, luar biasa. Karena apa? Orang-orang ini lebih percaya pada testimoni. Ya, testimoni terkadang yang dilihat di testimoni. Nah, makanya saya heran juga. Testimoni sok dibayar juga kan? Makanya saya juga heran. Enggak, tapi kalau di Shopee itu real. Oh ya, real. Di tempat marketplace maksud saya itu real. Enggak ada settingan dan macam-macam seperti itu. Ini juga yang lagi fenomena terbaru, ya bukan terbaru ya agak lama. Jadi kalau misalkan dulu itu kan ada franchise kan ya, dodolan kopi apa gitu. Akhirnya beli semua kopi, dodolan kopi apa gitu kan. Itu gimana modal bisnis ikut-ikutan itu menurut Cak Gel ya apa? Kan itu berarti di offline-nya sudah tidak benar. Kena tren bisnis franchise ikut-ikutan tren, akhirnya ikut investasi 10 juta kayak atau apa pokoknya bisa jualan. Ini menurut Cak Gel bagaimana ini? Gini,
franchise itu tidak salah. Tidak salah ya? Ya, tidak salah. Tetapi bisa menjadi bumerang. Ya. Karena yang mengolah orang lain. Oh ya, betul. Jika ini tidak dipersiapkan dalam mengelola brandnya, akan hancur. Jadi akan brand rusak. asli harus sesuai dengan yang asli ketika di tangan keberapa. Betul. Nah, kecuali seperti itu kan ya. Betul sistemnya. Ya. Kayak McD gitu ya. Ada franchise dan macam-macam. Tapi standar quality taste itu betul-betul. Standarnya dia memang sudah tetap dimanapun akan tetap seperti itu. Harusnya seperti betul. itu. Jadi franchise itu tidak salah. Tidak salah. Ya, yang salah itu adalah pemiliknya tidak menyiapkan bagaimana ini tetap tetap seperti itu. Kualitasnya, standar, mutunya juga harus betul. Apalagi pelayanannya. Nah, gitu itu. Jadi harusnya ini pegawainya ini memang harus di training dan dari pihak pengusahanya yang pemiliknya ini yang menetapkan standar-standarnya yang bisa jadi seperti itu. Nah, makanya itu jadi bisnis franchise itu tidak salah. Tidak salah. Betul. Ya. Kira-kira kasih tip apa Cak Gel bisnis online yang lagi booming sekarang? Banyak sih sebetulnya. Apa mungkin? Gini. Biasanya jasa-jasa. Jasa. Ya, ada affiliate terus menangani dropship terus habis gitu mengelola ya sosmednya. Oh ya tren itu juga. Betul. Terus habis gitu ada namanya mempromosikan melalui digital marketing. Jadi kalau memang digital marketingnya itu dia berani, dia mengasih garansi bisa mendatangkan lead sekian gitu. Ya. Podcast kita Jatim News juga bisa masuk ke promo untuk digital marketing ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau promo produk kita bisa melalui Jatim News kan itu kan. Ini kan kita tren yang lagi booming sekarang ini kan. Iya. YouTube dan macam-macam seperti itu. Iya. Jadi ya memang fenomena menarik ya digital marketing ini. Kalau kita bisa menyikapi dengan benar itu sangat menguntungkan karena mempercepat komunikasi karena kan semua kan di handphone semua kan seperti itu. Nah jadi kita emang harus bijak ya, kita harus mempersiapkan. Jadi siapa yang persiapannya lebih matang dialah juaranya ya. Betul. Jadi kalau toh kita jual makanan juga harus serius terhadap kualitas makanannya. Betul. Jika kemudian tidak berkualitas kemudian di online kan, ya kalau toh booming mungkin hanya kalau kualitas tidak diperhitungkan ya mungkin hanya booming sekedar tapi kemudian surut lagi kan, kadang seperti itu kan ya, online betul, itu kan. Betul. Makanya saya itu value-nya yang wayai mangan itu adalah pada kecepatan pelayanan. Makanya saya menerapkan kalau dalam akademisnya adalah just in time ya. Just in time. Jadi semua waktunya itu terukur. Nah, ada jaminan waktu enggak? In 20 minutes. Your food is going to deliver seperti itu. Jangan waktu 20 menit. Iya, kalau mau dia kalau gini memang untuk armadanya yang saya. Kalau memang dia mau dengan menggunakan dengan menggunakan kayak go ride bukan GoSend. Ya, boleh, enggak apa-apa. GoSend. Saya bisa memastikan di tempat kami itu adalah dalam 1 menit misalnya gitu untuk satu proses itu tadi bisa dikondisikan seperti itu. Nah, jadi kalau yang mau datang ke sini aja enggak apa-apa, bisa langsung itu waktunya ya. Jadi gitu. Cak Gel, ini kan pandemi. Ya. Gimana bisnis waktu pandemi? Ini kan ya mudah-mudahan nggak naik ya Omikronnya ya. Iya. Mana? Samen ya juga itu ya bisnisnya agak goyah juga ketika pandemi atau malah untung? Pandemi itu sebetulnya makanya saya tuh ngomong nggak enak juga gitu ya, justru karena pandemi itu justru saya tambah meningkat. Betul untuk itu bukan saya ini akhirnya mendoakan pandemi lagi bukan ya karena kan kok bisa karena tuh nggak usah menel ya.
Karena pada WFH semua. WFH, butuh makan. Ya, butuh makan nggak bisa keluar. Dunia yang terhubung hanya IG. Betul. Medsos. Betul, nggak bisa keluar, semuanya di online semua ini kan pergerakannya. Akhirnya searchingnya di situ. Jadi kalau perlu gambarnya yang menarik ya produk makanan di IG kan. Iya. WFH semua. Betul, kan gitu ya. Jadi itu tambah lauk-lauk saya yang justru meningkat gitu itu sama makanannya itu. Saya pernah nulis di media saya bicara online soal bisnis sampean. Saya waktu itu kan dapat FJPP. Jadi pandemi omset malah naik. Di take down loh, ini kenapa ini? Tapi akhirnya saya perlu ini memang real fakta. Justru ketika pandemi bisnis makanan Cak Gal ini itu booming kan betul, akhirnya diterima beritanya. Gitu loh, bukannya itu kan memang akhirnya getok tular kalau nggak salah. Getok tular, ketika Anda melayani orang yang isolasi di rumah. Betul. Makanannya kok enak. Akhirnya kan ngomong ke para keluarga, tetangga, memang pesan seperti itu kan? Memang fenomenanya seperti itu. Bisa saya ceritakan ya? Ya, boleh. Okay. Ya. Jadi 5 minutes. Ya. Saya percepat. Jadi ketika ada yang telepon, habis itu saya tanya mau dikirim kemana? Betul. Kan begitu. Mau dikirim kemana gitu? Mau dikirim ke sini loh, bukan pribadinya ini. Kenapa? Karena dia terisolasi. Ya, jadi teman-temannya membantu untuk ke sana. Seperti itu. Kemudian? Iya, membantu sana. Jadi ada serangkaian gitu itu. Habis gitu ada lagi telepon. Pesan taruhan. Saya ngomong gini, mau pesan gini untuk gini. Oh, si Ata. Iya, lu karena temenmu juga. Jadi gantian gitu. Isolasi di rumah. Iya, habis ketika teman A sakit, teman B yang ngirim. Iya, ketika betul. Teman B sakit, teman A yang ngirim. Iya, muter. Atau dia berterima kasih setelah sembuh. Iya. Saya kan senang gitu. Jadi ini ada temannya 7 orang teman waktu itu ya. Betul. Ini membalas 7 orangnya. Marketing semuanya. Circle. Betul. Itu makanya saya ngomong, betul. ada fenomena seperti ini itu di pandemi ya. Iya, di pandemi. Makanan khususnya online. Circle. Kok gak 100 Cak? Sampean repot melayani. Tapi ada yang boncos juga ceritanya ya. Ketika waktu Anda masuk di daerah tertentu, buka cabang di situ, ternyata waktu itu lockdown ya. Oh iya. Kalau nggak salah. Di Rungkut. Jadi permintaan banyak nih, kita perlu buka cabang. Betul, kan gini, melayani Surabaya lah. Sebetulnya basis konsumen saya itu kan banyak di Surabaya. Iya, betul. Daripada kan masalah waktu ya. Yang saya bentukkan waktu. Akhirnya saya bukalah di Rungkut. Waktu begitu buka pandemi lockdown. Ya itu, jadi pertama kali kaget gitu loh. Jadi apa yang harus saya lakukan seperti itu? Sudah tekan kontrak rumah itu Iya, betul, kontrak di situ ada pegawainya. Betul waktu itu. Nah, masalahnya itu adalah mengapa menjadi seperti itu? Karena pegawainya saya nggak bisa ngontrol dia, dan saya kan kasihan juga. Nanti kalau dia tertular, itu jalur merah Rungkut itu tuh. Betul. Merah menuju juga karuan hitamnya gitu. Betul. Sangat pekat. Nah, akhirnya saya pulangkan aja lah. Berapa investasi sudah waktu itu? Ya waktu itu sekitar 35 juta ya. Langsung lockdown totalan opo. Nah, kalau di tempat kami, itu kan jadi pegawai-pegawainya itu nggak terpengaruh ya bisnis yang di main office yang Sidoarjo ya? Iya, karena kan semprot, kasih vitamin itu pegawainya itu gitu. Jadi terus diomongi kalau sudah ini kamu jangan kemana-mana ya, saling menjaga kita seperti itu. Gitu, alhamdulillah semuanya lancar dan nurut. Ini pegawai-pegawainya nurut. Oke, terakhir Cak Gel, mungkin ada pesan dan kesan untuk para pedagang UKM dan UMKM mungkin bagaimana bisnis di era pandemi? Ya, jadi memang gini, kalau dalam era pandemi ini memang kita harus cerdas. Betul, itu cerdas untuk meningkatkan kemampuan kita dan memang eranya digital marketing. Memang eranya digital marketing. Jadi
persiapkan dirinya Anda untuk menggunakan atau bertransformasi ke digital marketing. Betul. Dan gitu. harus taruh iklan juga ya. Ya, visual foto. Kalau hanya mengandalkan tradisional organik aja, gitu enggak. Wah, kalah cepat. Informasinya itu benar-benar jadi gini. Sebetulnya makananmu bagus. Produkmu bagus ya, oke. Tapi karena informasi yang tampak di HP-nya itu punya orang lain, disitulah dia membeli. Gitu tuh. Makanya marketplace itu membakar uang itu hanya untuk mencapai top of mind. 3 top of mind. Persepsi di pikirannya betul dan subconsciousness mind dalam marketing. Gitu. Oke, Cak Geol, terima kasih atas kehadirannya dan masukannya pada Kopi Susu bicara soal marketing online. Semoga para pemirsa, rekan-rekan Kopi Susu, Jatim News Podcast bisa menarik manfaat atas obrolan ini. Terima kasih Cak Geol. Saya ucapkan bisnisnya terus sukses meski pandemi harus berhenti kan seharusnya, sehingga kita ekonomi bisa jalan lagi, tumbuh lagi. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita sehat selalu. Oke guys. Amin. Demikian tadi obrolan tipis-tipis dengan Cak Geol terkait bisnis marketing. Semoga Anda cukup puas. Bila ada masukan dan komen, jangan lupa subscribe di Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke.